Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, jumpa kembali bersama saya Muhammad Suef. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bab program linier, yaitu materi yang pertama, menentukan daerah penyelesaian atau DP ya, dari suatu sistem pertidaksamaan linier dua variabel atau SPTLDV. Kemudian menentukan sistem pertidaksamaan linier dua variabel atau SPTLDV dari suatu daerah penyelesaian DP. Jadi kebalikannya ya. Kalau yang pertama ini menentukan DP dari SPTLDV, kalau ini menentukan SPTLDV dari DP. Nah, ini akan kita bahas di video kali ini. Nah, pertama-tama kita bahas dulu ya, menentukan DP dari suatu SPTL DV. Langkah-langkahnya yang pertama, gambar garis menggunakan dua titik. Nah, perlu diperhatikan dua titiknya ini harus dua titik yang berbeda ya, nggak boleh sama ya. Oke, kemudian uji titik di luar garis. Nah, perlu diperhatikan juga titik yang kita uji itu harus berada di luar garis, tidak boleh tepat pada garis ya. Kemudian jika benar maka DP mencakup titik tersebut. Namun jika salah maka DP tidak mencakup titik tersebut. Kemudian sebagai catatannya DP tidak diarsir, sebaliknya bukan DP diarsir. Ini kesepakatan kita bersama ya. Tapi biasanya kalau di soal DP-nya itu yang diarsir. Tapi kalau kita DP-nya tidak diarsir, dalam artian kita biarkan bersih supaya mudah untuk mencarinya ya. Oke. Selanjutnya perhatikan contoh yang pertama. Misalkan tentukan DP dari SPTLDV 2X plus Y kurang dari sama dengan 4, X plus 2Y lebih dari 2, X lebih dari sama dengan min 1, dan Y kurang dari sama dengan 3. Nah ini SPTLDV-nya tuh ini, ya. Sistem pertidaksamaan liniernya tuh ini. Nah, kita disuruh nyari DP alias daerah penyelesaian, ya. Pertama-tama kita fokus yang ini dulu, 2X plus Y kurang dari sama dengan 4 ya. Tadi langkah pertama apa? Kita gambar garis menggunakan dua titik dulu ya. Nah, kita tentukan dua titiknya. Sebenarnya titiknya terserah ya, tapi paling mudah itu misalkan dulu aja X-nya 0. Nah, ini dimisalkan X-nya 0. Kalau X-nya 0, 0 dikali 2, 0 ya. Ditambah Y sama dengan 4. Nah, Y sama dengan 4. Maka Y-nya 4 ya. Sekali lagi kalau X-nya 0 dimasukkan aja ya. X-nya 0 dikali 2 sama dengan 0. 0 ditambah Y sama dengan Y. Y sama dengan 4 ya. Selanjutnya, sekarang gantian. Tadi kan X-nya sudah 0. Sekarang kita misalkan Y-nya yang 0 ya. Y-nya 0 ya. Y-nya 0. Jadinya 2X sama dengan 4. 2 kali berapa sama dengan 4? Yaitu 2 dikali 2. Maka X-nya 2 ya. Sudah kita peroleh titiknya 0,4 dan 2,0. Kita gambar 0,4 kira-kira di sini, 2,0 kira-kira di sini. Dari kedua titik ini kita hubungkan menjadi sebuah garis. Makanya ini lah, gambar garis menggunakan dua titik. Kita tentukan dua titiknya dulu, baru kita hubungkan menjadi sebuah garis. Nah, sekarang kalian perhatikan garis ini. Garis ini membagi wilayah menjadi dua bagian, yaitu yang bawah dan yang atas. Bagaimana kita tahu DP-nya atau daerah penyelesaiannya itu yang atas atau yang bawah? Kita lakukan uji titik. Uji titiknya harus di luar garis ya, terserah. Paling mudah uji titiknya itu adalah 0,0. 0,0 kan di sini. Dia terletak di luar garis ya. Nah, 0,0 kita uji, kita masukkan ke pertidaksamaannya ini ya. X-nya 0, Y-nya 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Apakah dia kurang dari 4? Iya, benar ya. 0 kurang dari 4 benar. Nah, kalau benar, perhatikan ya. Jika benar, maka DP mencakup titik tersebut. Kalau benar, DP mencakup titik tersebut. 0,0 tadi letaknya di sini ya. Nah, tadi kan ini garisnya. 0,0 letaknya di bagian mana?
di bagian bawah, betul ya? Nah, 0,0 di sini. Letaknya di bagian bawah. Nah, berarti bagian bawah itu adalah DP. Karena tadi apa? Kalau benar, DP mencakup titik tersebut. Titik tersebut adalah 0,0, yaitu titik yang kita uji. Berarti DP harus mencakup 0,0. Berarti yang bawah ya. Nah, yang bukan DP diarsir. Yang bukan DP yang mana? Yang atas, ini kita arsir. Nah, ya. Oke, selanjutnya kita fokus ke ini. Yang kedua, X ditambah 2Y lebih dari 2. Ini ya. Sama, kita cari 2 titik dulu. Misalkan X-nya 0. Kalau X-nya 0, 0 ditambah 2Y, 2Y ya tetap ya. Nah, 2Y sama dengan 2. 2 dikali berapa sama dengan 2? Yaitu dikali 1, maka Y-nya 1 ya. Sekarang gantian Y-nya yang 0. 2 dikali 0, 0 ya. Nah, sehingga X-nya sama dengan 2. Ini langsung aja, X-nya sama dengan 2. Nah, ini 2 ya. Oke. Selanjutnya kita plot. Nah, 0,1 kira-kira di sini ya. 2,0 di sini ya. Dari kedua titik ini kita hubungkan menjadi garis. Nah, kenapa kok garisnya putus-putus? Nah, kalau garisnya putus-putus, ini nggak ada sama dengannya ya. Jadi kalau ini nggak ada sama dengannya, garisnya putus-putus. Tapi kalau ini ada sama dengannya, garisnya penuh full ya. Oke, hitam. Nah, kemudian kita tahu DP-nya yang bawah atau yang atas itu dari mana? Dari uji titik. Sekali lagi, paling mudah uji titiknya 0,0 ya. Asal 0,0 ini berada di luar garis. Garisnya tadi kan ini ya. Nah, 0,0 ada di luar garis. 0,0 kita coba uji, dimasukkan. X-nya 0, Y-nya 0. 0 ditambah 0, apakah lebih dari 2? Tidak ya, 0 tidak lebih dari 2, berarti salah. Nah, kalau salah apa? Kalau salah, maka DP tidak mencakup titik tersebut. Nah, berarti DP-nya yang mana? DP tidak mencakup 0,0 ya. Berarti DP-nya yang atas ya. DP-nya yang atas. Yang bukan DP diarsir. Yang mana yang bukan DP? Yang bawah. Nah, ini kita arsir ya. Jadi langkahnya tinggal mengikuti 2 langkah ini aja sih ya. Nah, selanjutnya yang ini. X lebih dari sama dengan min 1 ini ya, X lebih dari sama dengan min 1. Nah, kalian perhatikan, kalau yang sebelumnya tadi kan cuma ada 2 variabel ya, ini ada 2 variabel, ini ada 2 variabel. Ada 2 variabel. Nah, kalau ini cuma ada 1 variabel. Kalau cuma ada 1 variabel itu bisa dilangsung. Kalian nggak usah ngikutin ini ya. Dilangsung aja. X sama dengan min 1, kira-kira di mana? Di sini ya, X sama dengan min 1. Kemudian kita buat garis tegak. Nah, garis tegak tepat di X sama dengan min 1. Kemudian kalau tandanya lebih dari, maka daerahnya yang kanan. Di logika kan seperti itu nalar kita ya. Kalau lebih dari, maka daerahnya yang kanan. Kalau kurang dari, daerahnya yang kiri nanti ya. Tapi sekali lagi ini lebih dari, maka daerahnya yang kanan. Yang bukan daerah atau yang bukan DP itu diarsir. Berarti yang kiri kita arsir. Nah, gitu ya. Oke. Selanjutnya ini Y kurang dari sama dengan 3. Nah, ini cuma ada 1 variabel. Berarti bisa dilangsung ya. Kita langsung cari Y sama dengan 3. Kira-kira di sini Y sama dengan 3. Di antara 1 dan 4 ya. Nah, kira-kira di sini Y sama dengan 3. Nah, dari Y sama dengan 3 ini kita buat garis datar. Nah, jadi cirinya kalau X itu garisnya tegak, kalau Y itu garisnya ada datar ya. Nah, tandanya apa? Kurang dari. Nah, kalau kurang dari berarti yang bawah. Nah, paham ya? Kalau kurang dari itu yang bawah, kalau lebih dari yang atas. Sekali lagi ini kurang dari, maka DP-nya atau daerahnya itu yang bawah. Yang bukan DP kita arsir, yang atas kita arsir ya. Nah, ini yang kita arsir. Oke. Sehingga apa? Sehingga ini kan yang bersih. Nah, yang tidak diarsir atau yang bersih itu adalah DP. Maka ini adalah DP-nya.
Jadi untuk mencari daerah penyelesaian itu seperti itu, kurang lebih langkahnya ya. Oke. Nah, maksudnya DP itu apa sih? Maksudnya DP itu gini, segala titik yang ada di sini itu pasti memenuhi SPTL DV ini semua ya. Misalkan kita ambil 0,2. 0,2 kan kira-kira di sini ya, 0,2 ya. Nah, 0,2 kira-kira di sini. Nah, 0,2 itu masuk DP. Artinya apa? Artinya pasti dia memenuhi semua yang ada di sini. Kalian fokus 0,2. Berarti X-nya 0, Y-nya 2. Coba kita masukkan sini. X-nya 0, Y-nya 2. 2 kali 0 sama dengan 0 ditambah 2 sama dengan 2. Kurang dari 4. Betul ya? Betul ya. Coba masukkan sini 0,2. X-nya 0, Y-nya 2. 0 ditambah tetap 0 ya, ini habis ya. 2 dikali 2 sama dengan 4. 0 ditambah 4 sama dengan 4. Lebih dari 2. Betul ya? Betul. Berarti memenuhi. 0,2 kita masukkan sini. X-nya apa? X-nya 0, Y-nya 2. Nah, kita masukkan di sini. Cuma ada X. Berarti kita masukkan X-nya 0. 0 lebih dari sama dengan min 1. Betul ya? Betul. Berarti memenuhi. Sekali lagi 0,2 kita masukkan sini. 0,2 X-nya 0, Y-nya 2. Berarti Y-nya kita masukkan 2. 2 kurang dari sama dengan 3. Betul. Dan dia memenuhi ya. Jadi sekali lagi, kalau kalian ambil sembarang titik di DP, pasti dijamin memenuhi ini semua ya. Nah, jadi maksudnya tuh kurang lebih seperti itu ya. Oke, langsung kita lanjutkan contoh yang kedua. Tentukan DP dari SPTLDV ini ya. Nah, oke. Nah, ini kita fokus yang pertama dulu, X kurang dari sama dengan Y. Nah, kita butuh, karena ini, mohon maaf, karena ini ada dua variabel ya, maka kita ikutin langkah seperti ini. Kita butuh dua titik. Yang pertama misalkan X-nya 0. Nah, kalau X-nya 0, maka Y-nya sama dengan 0. Jadi tandanya ini diibaratkan sama dengan ya, begitupun ini ya. Tadi ini tandanya diibaratkan sama dengan. Kalau X-nya 0, sekali lagi, kalau X-nya 0, maka Y-nya sama dengan 0. Kalau kita balik, Y-nya 0, maka X-nya 0, titiknya kan sama. Sekali lagi, dua titik ini nggak boleh sama ya. Dia harus berbeda. Maka kita nggak bisa misalkan Y-nya 0. Karena titiknya akan balik lagi 0,0. Kita misalkan X-nya 1 ya. Kalau X-nya 1, maka Y-nya sama dengan 1 ya. Nah, ini dua titik berbeda sudah kita dapat. Nah, kita lanjutkan dulu uji titik ya. Uji titiknya nggak boleh 0,0 karena 0,0 tepat pada garis. Nah, maka kita uji titiknya 1,0. Coba 1,0 kita masukkan X-nya 1, Y-nya 0. X-nya 1, Y-nya 0. 1 apakah kurang dari sama dengan 0? Salah ya. Nah, berarti di sini salah uji titiknya ya. Kita lanjutkan dulu, kita gambarnya belakangan aja ya. Kalau ini tadi kan kita bahas terus digambar, bahas, digambar, bahas, digambar, bahas, digambar. Nah, ini kita bahas dulu ya. Kita kumpulkan dulu datanya baru kita gambar belakangan. Boleh seperti itu. Hasilnya pasti sama ya. Oke, fokus ini ya. Nah, kita cari dua titiknya misalkan X-nya 0. Kalau X-nya 0 berarti min 2 dikali 0 sama dengan 0 ya. Nah, berarti Y-nya sama dengan 2. Nah, ini Y-nya 2 ya. Kemudian sebaliknya kalau Y-nya 0, kalau Y-nya 0 berarti apa? Min 2X sama dengan 2. Min 2 dikali berapa sama dengan 2? Yaitu dikali min 1. Min 2 dikali min 1 kan sama dengan 2 ya. Oke, sudah dapat dua titiknya, habis itu uji titik. Nah, kalau ini boleh uji titik 0,0. Karena 0,0 berada di luar garis ini ya. Kita uji 0,0. X-nya 0, Y-nya 0 ya. X-nya 0, Y-nya 0. 0 dikurangin 0. 0 dikurangin 0 sama dengan 0. Apakah dia kurang dari 2? Benar ya. Kemudian di sini juga ada X lebih dari sama dengan 0. Datanya sudah kita peroleh, sekarang kita fokus gambar. Fokus yang ini dulu ya, 0,0 dan 1,1. 0,0 di sini, 1,1 di sini ya. Dari dua titik ini kita hubungkan.
Nah, ini daerahnya ada yang atas, ada yang bawah. Tadi kita uji titiknya 1,1 ya. 1,1 fokus. Oh, mohon maaf 1,0. 1,0 ada di sini ya. Fokus ya, 1,0 ada di sini. Sudah kita uji salah. Kalau salah apa? DP tidak mencakup titik tersebut. Berarti DP-nya tidak mencakup 0, DP-nya tidak mencakup 1,0. Berarti DP-nya yang mana? DP-nya yang atas, yaitu tidak mencakup 1,0. DP-nya yang atas ya. Nah, yang bukan DP diarsir. Berarti yang bawah diarsir ya. Oke. Selanjutnya ini 0,2 dan min 1,0. 0,2 kira-kira di sini, min 1,0 kira-kira di sini. Kita hubungkan ya, seret gini. Nah, 0,0 sudah kita uji dan nilainya benar. Kalau benar berarti apa? DP mencakup titik tersebut ya. 0,0 di sini ya. Sekali lagi uji titiknya ini 0,0. Berarti kalian fokus 0,0. Benar, maka DP mencakup titik tersebut. DP mencakup 0,0. Berarti yang sini ya. Nah, yang bukan DP diarsir. Yang mana? Yang sebelahnya sini ya. Oke. Selanjutnya ini cuma ada satu variabel, berarti bisa dilangsung. Kita langsung cari X sama dengan 0. Sumbu X itu kan ini ya. X sama dengan 0, nah tepat di sini. Kita buat garis tegak. Kalau X, ingat ya, kalau X garisnya tegak. Nah ini. Kemudian tandanya apa? Lebih dari. Kalau lebih dari berarti DP-nya yang kanan. Nah, yang diarsir yang mana? Yang kiri kita arsir ya. Sehingga yang bersih itu yang ini. Nah, ini adalah DP. Ini terus ya ini ya. Seret terus kayak gini ya. Dan ini di arsirnya juga terus sebenarnya. Jadi DP-nya ini besar. Dia tak terbatas DP-nya. Kalau ini DP-nya cuma dibatasi. Dia DP-nya terbatas. Cuma dibatasi oleh ini saja ya. Kalau ini DP-nya tak terbatas. Banyak sekali. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Untuk menentukan DP dari suatu SPTL DV. Jadi pasti diketahui SPTL DV-nya, diketahui SPTL DV-nya, kita disuruh nyari DP alias daerah penyelesaiannya ya. Oke. Oke, selanjutnya kita bahas yaitu kebalikannya ya. Menentukan SPTL DV dari suatu DP. Nah, langkah-langkahnya yang pertama yaitu kita tentukan persamaan garisnya dulu. Kemudian langkah kedua uji titik pada DP dan di luar garis. Nah, ini perlu kalian perhatikan. Titik yang diuji itu harus terletak pada DP dan di luar garis ya. Oke. Perhatikan contoh yang ketiga. Tentukan SPTLDV yang memenuhi DP berikut. Nah, ini DP-nya ya. Nah, jadi sekali lagi perhatikan kalau di soal DP-nya itu diarsir. DP-nya itu diarsir. Tapi kalau kita ngerjakan, kita balik aja. Supaya untuk mempermudah mencari DP-nya. Soalnya nanti bisa langsung kelihatan. Oh, DP-nya yang bersih. Yang bersih itu DP-nya ya. Oke. Fokus ini dulu ya. Kita cari SPTLDV-nya. Sebelumnya kalian perhatikan DP-nya. Kalian perhatikan DP-nya, dia dibatasi oleh berapa garis? Yaitu dibatasi oleh 1, 2, 3, 4, 5 garis. Jadi dia dibatasi oleh 5 garis. Pasti nanti ada 5 pertidaksamaan. Ya, kita fokus ke garis yang pertama dulu. Garis yang pertama ini kan garis tegak. Nah, kalau garis tegak bisa langsung ya. Tegaknya tepat di mana? Di X sama dengan 1. Maka kita buat X titik-titik 1 ya. Bagaimana dengan tandanya? Lihat DP-nya. Garis tegaknya kan ini. DP-nya ada di sebelah mana? Kanan atau kiri? DP-nya ada di sebelah kanan. Maka tandanya lebih dari. Kalau di sebelah kanan itu lebih dari. Kalau di sebelah kiri kurang dari ya. Oke. Kemudian fokus garis yang kedua. Garis yang kedua ini kan garis datar. Garis datar itu tepat di mana? Datarnya dia di Y sama dengan 1. Maka kita buat Y titik-titik 1 ya. Nah, fokus garis datarnya ini. Fokus DP-nya, DP-nya ada di mana? Di atas atau di bawah? DP-nya ada di atas. Jadi kalau di atas itu tandanya apa? Lebih dari sama dengan ya. Jadi kalau garis datar atau
ini ya, kalau garis datar atau garis tegak itu bisa dilangsung seperti ini ya. Lebih enak ya. Kemudian ini fokus garis yang ketiga. Garis yang ketiga itu dia garis tegak lagi ya. Tegaknya di mana? Tegaknya di 6. Berarti tegaknya di X sama dengan 6 ya. Berarti X titik-titik 6. Tandanya seperti apa? Perhatikan DP-nya. DP-nya ada di sebelah mana? Kanan atau kiri? Ada di sebelah kiri. Kalau di sebelah kiri berarti apa? Kurang dari ya. Oke. Kemudian fokus garis yang keempat. Nah, kalau garis keempat ini kan garisnya miring. Sekali lagi kalau garisnya tegak atau datar itu bisa dilangsung ya. Tapi kalau garisnya miring tidak bisa. Kalau garisnya miring ini harus pakai proses ini ya. Kalau garisnya miring perhatikan prosesnya ya. Dia memotong sumbu Y di 6 dan memotong sumbu X di 9. Kita balik. Memotong sumbu Y di 6 kita balik jadi 6X. Memotong sumbu X di 9 kita balik menjadi 9Y. Dibalik ya. Titik-titik di sini kan ada 6 sama 9. Titik-titik 6 kali 9. Kalau ini 1 dan 5 berarti ya 1 kali 5. Disesuaikan ya. Oh ya, kalau misalkan gini ya. Memotong sumbu Y di 6 dan memotong sumbu X di min 2 misalkan ya. Jadinya nanti 6X ini ngikutin min 2Y. Jadi plus minusnya itu ngikutin memotongnya di mana. Kalau di min 2 berarti ya min 2. Bisa dipahami seperti itu ya. Jadi plus minusnya ngikutin. Karena ini memotongnya di plus 6 dan plus 9 ya. Jadinya plus 6 dan plus 9 ya. Kemudian 6 sama 9 ini bisa kita sederhanakan ya. Sama-sama kita bagi 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2X. 9Y dibagi 3 sama dengan 3Y. Ini 6 dikali 9 dulu sama dengan 54 dibagi 3 sama dengan 18 ya. Nah, kemudian bagaimana cara mencari tandanya? Cara mencari tandanya dengan cara uji titik. Perhatikan titiknya harus pada DP ya dan di luar garis. Garisnya tadi kan ini. Garis yang keempat. Maka kita bisa menguji titik 2,2. Kalian perhatikan di sini 1, di sini 1. Berarti 2,2 itu di sini ya. Nah, 2,2. Kira-kira di sini 2,2. Apakah 2,2 ini terletak pada DP? Ya, terletak pada DP. Apakah 2,2 ini terletak di luar garis? Ya, di luar garis. Nah, jadi sekali lagi titik yang kita uji itu harus tepat pada DP dan di luar garis. Berarti kita boleh nguji 2,2 ya. Kita masukkan ke sini 2,2 yaitu X-nya 2, Y-nya 2. Ini ya, X-nya 2, Y-nya 2. Sekarang kita hitung. 2 dikali 2 sama dengan 4. 3 dikali 2 sama dengan 6. 4 ditambah 6 sama dengan 10. 10 titik-titik 18. Tanda yang sesuai adalah kurang dari 10 kurang dari 18 ya. Maka tandanya kurang dari. Kita masukkan ke sini. Sehingga kita peroleh ini 2X tambah 3Y ini ya. 2X tambah 3Y tandanya kurang dari 18 ya. Kita peroleh pertidaksamanya ini. Nah, selanjutnya kita lanjutkan garis yang kelima ya. Garis yang kelima. Garis yang kelima ini adalah garis datar ya. Garis datar berarti langsung aja datarnya di mana? Di Y sama dengan 4. Berarti Y titik-titik 4. DP-nya berada di mana? Di atas atau di bawah? Di bawah ya. Kalau di bawah berarti kurang dari. Sekali lagi tinggal dinalar aja ya. Kalau di kanan lebih dari, di kiri kurang dari. Kalau di atas lebih dari, di bawah kurang dari ya. Dan seterusnya seperti itu. Nah, sehingga dapat kita peroleh ini. Nah, X lebih dari 1, SPTLV-nya ya. SPTLDV-nya adalah X lebih dari 1, Y lebih dari sama dengan 1, X kurang dari sama dengan 6, 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 18, dan Y kurang dari sama dengan 4 ya. Kalau kalian perhatikan, ini X, di sini X, sama-sama X-nya kan ya. Ini boleh kita jadikan 1. X lebih dari 1, dan X kurang dari 6. Boleh kita tulis ini. X lebih dari 1, X kurang dari 6. Artinya X di antara 1 sampai 6. Jadi boleh kita
singkat seperti ini ya. Begitupun ini ya, Y lebih dari 1, Y kurang dari 4. Berarti boleh kita singkat Y lebih dari 1, Y kurang dari 4. Dalam artian Y-nya di antara 1 sampai 4 ya. Kemudian yang ini 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 18. Jadi dari DP ini kita peroleh SPTLDV-nya ini ya. Jadi ini caranya seperti ini ya. Untuk menentukan SPTLDV dari suatu DP ya. Oke, selanjutnya kita bahas contoh yang keempat. Tentukan SPTLDV yang memenuhi DP berikut. Nah, ini DP-nya ya. Nah, sekali lagi kalian perhatikan DP-nya dia dibatasi oleh berapa garis? Yaitu 1 ya. Kemudian 2, 3, 4 garis. Dia dibatasi oleh 4 garis. Kalau ini bukan batasnya ya, karena ini sebenarnya DP-nya ini terus. Ini terus ke sana. Jadi ini enggak ada batasan garisnya ini. Batasan garisnya cuma 1, 2, 3, dan 4 ya. Oke, kita fokus ke garis 1 dulu. Garis 1 ini kan garisnya tegak ya. Tegaknya di mana? Tegaknya di X sama dengan 0. Ya, kita tulis X titik titik 0. Kemudian perhatikan DP-nya. DP-nya ada di sebelah mana? DP-nya ada di sebelah kanan. Berarti tandanya lebih dari sama dengan ya. Oke. Kemudian kita fokus ke garis yang kedua. Sama kayak ini tadi caranya. Nah, garis kedua kan miring. Dia memotong sumbu X, memotong sumbu Y di 4 dan memotong sumbu X di 2 dibalik ya, jadinya 4X plus 2Y ya. Titik-titik 4 kali 2. Tandanya kita melalui uji titik ya. Oh ya, mohon maaf, ini kita sederhanakan dulu. Kita sama-sama bagi 2. 4X dibagi 2 sama dengan 2X, 2Y dibagi 2 sama dengan Y. 4 dikali 2 dulu sama dengan 8, dibagi 2 sama dengan 4. Kemudian tandanya kita pakai uji titik. Uji titiknya 2,4 ya, kita perhatikan 2,4. Di sini X-nya 2, di sini Y-nya 4. Berarti 2,4 ada di sini ya kira-kira ya. Nah, apakah 2,4 ini berada pada DP? Ya, berarti dia terletak pada DP. Apakah 2,4 ini terletak di luar garis? Ya, dia di luar garis ini ya. Nah, jadi 2,4 ini boleh kita uji. Karena dia terletak pada DP dan di luar garis. Kita uji ke sini sekarang. X-nya 2, Y-nya 4. Dimasukkan ya, X-nya 2, Y-nya 4. 2 kali 2 sama dengan 4. Ditambah 4 sama dengan 8. 8 titik-titik 4. Maka tanda yang sesuai adalah lebih dari sama dengan ya. Jadi kita peroleh ini 2X plus Y lebih dari sama dengan 4 ini ya. Nah, kemudian garis yang ketiga. Garis yang ketiga dia memotong sumbu Y di 1 dan memotong sumbu X di 3. Dibalik jadinya 1X plus 3Y. 1X cukup ditulis X saja ya. Oke. Ini 1 dikali 3. Kemudian 1 dikali 3 sama dengan 3 ya. Nah, kemudian uji titik. Kita boleh uji titik 2,4 lagi boleh. Karena sudah jelas 2,4 itu berada pada DP dan di luar garis. Maka 2,4 ini kita masukkan sini. X-nya 2, Y-nya 4. 3 kali 4 sama dengan 12. 12 tambah 2 sama dengan 14. 14 titik-titik 3. Tanda yang sesuai adalah lebih dari. Jadi dapat kita peroleh X plus 3Y lebih dari sama dengan 3 ya. Oke. Nah, kemudian garis yang keempat. Garis yang keempat ini kan garis datar. Datarnya di mana? Datarnya di Y sama dengan 0. Maka kita tulis Y titik-titik 0. Perhatikan DP-nya. DP-nya ada di atas atau di bawah garis datar ini? DP-nya ada di atas ya. Kalau ada di atas berarti tandanya lebih dari sama dengan ya. Nah, dengan demikian dapat kita peroleh SPTLDV-nya adalah ini dulu aja ya. 2X plus Y lebih dari sama dengan 4. Habis itu 3X plus 3Y lebih dari sama dengan 3. Setelah itu ini ya. Nah, X lebih dari sama dengan 0. Kemudian Y lebih dari sama dengan 0.
Ya, kurang lebih seperti ini ya pembelajaran kita pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.